Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Rasul Paulus di dalam bacaan pertama hari ini mengajak kita semua untuk merenungkan makna terdalam dari rahmat baptisan yang sudah kita terima. Bahwa semua yang telah dibaptis di dalam Kristus bukan hanya menjadi pengikut Kristus, tetapi juga adalah milik Kristus. Akibatnya, semua orang yang telah dibaptis itu menjadi bagian dari Kristus yang tidak terpisahkan. Kita bukan hidup di dalam kedagingan kita lagi, tetapi kita sudah menjadi anak-anak Allah yang percaya kepada Kristus yang membawa kita kepada keselamatan. Dan di dalam bacaan Injil, Yesus mengarahkan kita untuk merenungkan bahwa ternyata ada banyak hal yang bisa menggembirakan hati seorang ibu. Dia bisa mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan anaknya. Itu adalah hal yang paling menggembirakan seorang ibu. Tetapi mendengarkan sabda Allah dan memelihara sabda Allah itu jauh lebih membahagiakan bagi siapapun yang melakukannya. Maka dari bacaan-bacaan suci hari ini, kita boleh merenungkan bahwa banyak orang bisa menemukan cara bagaimana hidup bahagia. Ada banyak alasan yang membuat orang bisa bahagia dalam hidupnya. Cara memperoleh kebahagiaan itu pun bisa beragam. Tetapi menurut Yesus, hidup yang bahagia bisa dialami oleh semua orang dengan cara yang sama, yakni jika mereka mau mendengarkan sabda Allah dan memelihara sabda Allah itu di dalam hatinya. Dia boleh merenungkan sabda Allah itu dan melakukan sabda Allah itu. Inilah kebahagiaan universal yang bisa dilakukan dan dialami oleh siapa saja. Bapak Suci Paus Fransiskus juga mengajak kita sekalian untuk sampai kepada titik itu. Bagaimana orang mengalami kebahagiaan di dalam seluruh hidupnya. Ada kebahagiaan sebagai para murid Kristus. Ketika kita hidup di tengah dunia yang pasti berhadapan dengan aneka rupa persoalan. Tetapi Paus mengatakan di dalam Evangelii Gaudium, satu dokumen yang ditulis tahun 2013. Ketika Paus sendiri minta kepada kita untuk tetap memiliki kegembiraan di dalam semangat Injili. Ketika kita berada di tengah dunia ini, dan Paus minta kita untuk bisa berani melakukan revolusi kasih, saling berbagi cinta melalui pewartaan Injil. Dan revolusi cinta ini akan membuahkan sukacita Injili, sehingga semua orang bisa berpegang kepada semangat Injili itu. Walaupun kita berada di tengah dunia, semoga kita tetap berada di dalam semangat sukacita Injili itu. Kita siap menjadi para pewarta yang mengabarkan kasih dan sukacita itu. Inilah makna semangat dari pembaptisan kita masing-masing.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.